Nah, ini lokasinya. Mengapa saya katakan lokasi ini? Dulu tim penyelam dari Dirjen Sejarah dan Purbakala dan Museum ini berada di ujung pohon doren ini. Ini. Ya oke guys, jadi hari ini kita akan ke kapal Onrus. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan sampai di skip videonya karena hari ini akan bakalan seru banget. Oke, bye. Teman-teman, kali ini kita sudah berada di depan lokasi tenggelamnya kapal Onrus. Tapi karena ini posisinya sekarang debit air sedang tinggi sehingga tidak kelihatan. Tapi ini tidak mengurangi esensi dari kedatangan kita ke sini untuk menjelaskan sejarah terjadinya sampai kapal perang Belanda itu bisa tenggelam di Lalu Tungto ini. Nah, untuk supaya lebih jelas dan detail dan supaya bisa menjelaskan dan lebih spesifik, kita akan mengundang salah satu pemerhati sejarah. Nah teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu karena sehabis ini kita akan langsung menjelaskan tentang sejarah kenapa kapal Onrus itu bisa tenggelam. Oke, selamat datang kembali lagi teman-teman. Nah, kita sekarang kedatangan pemerhati sejarah Bapak Samsul Bahri. Mungkin bisa perkenalkan sedikit dulu Pak. Ya, nama saya Samsul Bahri. Saya dulu pernah bekerja di Kepala Bidang, menjadi Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Utara ini kurang lebih selama 4 tahun. Dan selama saya bertugas, saya pernah mendampingi tim penyelam dari Dirjen Sejarah Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk menyelam daripada kapal ini. Ditambah dengan ada dari tim Museum Banjarbaru yang saya bawa juga ini pada lokasi yang sama. Oke. Ya. Nah ini Pak, pertanyaan pertama saya ini kan lokasinya sedikit kira-kira kurang lebih 2 km lebih lah dari pusat kota Moratewe. Iya. Nah kenapa bisa tenggelam di sini itu? Nah ceritanya itu. Ini menurut saya di sini ini perkampungan asal muasal. Oh iya. Jadi seberang sana, di sini ini perkampungan masyarakat. Perkampungan masyarakat. Jadi di Moratewe itu belum ada perkampungan. Belum ada perkampungan. Iya, belum ada perkampungan. Nah, setelah tenggelam kapal Onrus, masyarakat di sini ketakutan, mereka melarikan diri ke muara Sungai Tewe. Nah, jadi kalau Belanda datang, artinya untuk balas dendam, mereka sudah tidak ada di sini lagi. Iya, mereka sudah tidak ada di sini lagi. Itu kira-kira tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 1859. 1859. Nah, ya. Mungkin di sini banyak yang bertanya itu Pak terkait kenapa bisa sampai kapal perang Belanda itu bisa tenggelam. Itu kan katanya ada pertempuran antara Tumenggung Surapati dengan juga pasukan Belanda. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Nah, sebenarnya ini panjang ini cerita sejarahnya ini. Ya. Sejarah ini tidak terlepas dari hukum kausalitas. Nah, sebab akibat. Nah, kita lihat dulu situasi di Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin karena dulu Kalimantan ini hanya satu ya,
Kalimantan saja, tidak ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur tidak ada, tetapi hanya satu Kalimantan. Iya, Nah iya. dulu yang menjadi incaran Belanda itu adalah tambang batu bara di Pengaron. Ya. Nah itu setelah terjadi revolusi industri di Inggris ya pada awal abad ke-19, nah, itu negara-negara Eropa lainnya juga terpengaruh terhadap industri itu. Jadi untuk menjalankan daripada transportasi seperti kereta api, kemudian kapal, orang tidak lagi menggunakan angin, mata angin. Nah, sekarang orang menggunakan transportasi menggunakan batu bara. Nah, jadi batu bara itu yang menggerakkan. Nah, jadi sementara di Eropa miskin batu bara. Iya. Jadi artinya negara Asia Afrika terutama di daerah Kalimantan ini, daerah Pengaron itu yang banyak batu bara. Nah, jadi situlah artinya inti daripada awal mulanya sampai kapal Undrus ini artinya sampai kemari. Ini kalau kita lihat ya, ini Sungai Barito ini terpanjang nomor 2 se-Indonesia setelah Sungai Kapuas. Nah, jadi muaranya itu berada di Banjarmasin. Nah, saat sekarang ini Banjarmasin itu setelah pembagian provinsi berada di Kalimantan Selatan, kita berada di Kalimantan Tengah. Nah, jadi panjang ini Sungai Barito ini panjang. Nah, oleh sebab itu Pangeran Antasari yang yang merupakan sebab musabab daripada perang Banjar itu artinya Belanda itu mencari. Katanya Patepuan itu sangat hebat itu Pak. Maksudnya apa? Karena orang pribumi waktu itu hanya menggunakan senjata yang ala kadarnya, maksudnya minim lah dibandingkan senjata punya Belanda, tetapi berhasil menenggelamkan. Nah, itu seperti apa itu Pak? Berhasil menenggelamkan ini, mereka itu sebenarnya mencari Antasari. Mencari Pangeran Antasari. Pangeran Antasari yang mereka cari. Nah, ternyata yang naik ini adalah Temenggung Surapati. Nah. Dan artinya ada dia salah satu anak buahnya itu yang namanya Panglima Sogo. Panglima Sogo itu ada makamnya di Teluk Mayang di Melawakin, dan istrinya Datu Balot. Nah, berarti Pangeran Antasari dan Temenggung Surapati ini beraliansi ini berarti? Aliansi Antara Banjar dan Dayak. Iya, Banjar. Nah, ini sulit bagi Belanda. Kalau Belanda ya Anda lihat itu di Ponegoro. Di Ponegoro kan kita lihat tahunnya 1825 sampai 1830. Itu pada periode yang sama. Ya. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, karena Belanda menanamkan politik divide et impera, memecah belahkan persatuan. Nah, artinya pura-pura dia kalah dengan Sumatera dulu. Tapi terfokus dia melawan Diponegoro. Setelah Diponegoro kalah, kemudian dilanjutkan dengan perang Sumatera. Nah, mungkin dia memperlakukan Pangeran Antasari dengan Temenggung Surapati itu begitu, tetapi tidak. Tetapi disinilah persatuan antara orang Dayak dengan orang Banjar sudah tertanam persatuan sejak awal ini. Sejak awal. Iya, sejak awal. Nah, berarti itu, tetapi apakah itu juga akhirnya maksudnya memicu perlawanan yang lebih besar lagi? Apakah masyarakat lebih takut setelah tenggelamnya kapal ini waktu itu, Pak? Tidak, mereka pertama artinya melarikan diri. Tapi strategi itu berarti, Pak? Iya, melarikan diri. Nah, jadi perlawanan itu sampai dengan 1905 itu secara sporadis ini sampai ke daerah wilayah Murung Raya. Makanya di sana ada benteng Manawing dan Beras Kuning yang merupakan benteng daripada masyarakat di sana untuk melawan Belanda. Iya, Pak. Nah, ini lokasinya. Mengapa saya katakan lokasi ini? Dulu tim penyelam dari Dirjen Sejarah dan Purbakala dan museum ini berada di ujung pohon doren ini. Ini pohon doren. Ini saya awal-awal daripada di sinilah lokasinya. Jadi saya tidak salah tunjuk lagi. Inilah lokasinya. Nih ya. Lokasi di sini. Itu menjadi pemimpinnya. Jadi Pangeran Antasari ini lari. Nah, sesampai di artinya tung tuur. Jadi tung tuur ini artinya semacam tonggak untuk mengikat tali. Di dalam bahasa Dayak. Ya. Tung tuur namanya. Nah, jadi perkampungan di sebelah ada, di sini ada, mereka singgah di sini. Nah, ternyata Pangeran Antasari yang mereka cari tidak ada, muncul Temenggung Surapati. Nah, Temenggung Surapati inilah yang naik ke kapal Undrus ini, yang berkelahi di dalam kapal Undrus, dan menurut sepengetahuan saya
awak kapal Awak kapal. daripada kapal Onrus ini yang merupakan karyawannya artinya orang Belanda juga, ini daripada mati dibunuh, lebih baik mati di dalam kamar. Di dalam kamar. Di dalam kamar artinya kapal. Maksudnya itu Pak, sampai mereka itu lebih memilih mati daripada misalkan melawan itu, Itu kenapa, Pak? malu. Malu. Belanda itu dengan adanya tenggelam kapal Onrus ini malu. Itu memalukan. Kenapa? Dunia tahu kenapa Belanda bisa dikalahkan oleh orang pribumi. Pada tahun itu. Pada tahun itu orang pribumi alat seadanya, mereka sudah canggih. Benar-benar Pak. Ya, itu permasalahannya. Mereka malu. Nah, oleh sebab itu ada sisa-sisa mereka inilah yang kembali ke Banjarmasin dan mengadu kepada Gubernur Jenderal yang berada di Porokian Banjarmasin. Nah, mereka itu datang lagi menyusul untuk balas dendam. Nah, makanya berarti itu pindah itu Pak. Hah? Pindah maksudnya dari Lutung Toa ini masyarakat Dayak yang ada di sini pindah ke Muara Sungai TW. ke belakang sana, ya. Iya, muara ke Sungai TW. Nah, di Sungai TW itu kalau misalnya Belanda ada datang, mereka mudah untuk menyembunyikan diri. Nah, begitu ceritanya. Jadi sejarah ini tidak lepas daripada kausalitas sebab akibat. Kasualitas Bapak. Ya, kalau ada sebab ada akibat. Ya, nah, itu jelas itu. Nah, itu artinya penjelasan dari saya. Terus, Nah, jadi dikatakan kenapa kapal Onrus ini tenggelam di sini. Nah, tadi saya katakan karena di dalam sejarah itu ada yang namanya hukum kausalitas sebab akibat. Nah, ini ada yang mengatakan Pangeran Antasari itu melarikan ke Barito ini. Nah, dia susul ke Barito ini dengan menggunakan kapal perang ini, menggunakan kapal perang Onrus ini. Jadi kalau di dalam bahasa Belanda Onrus ini artinya seperti di Pulau Seribu itu adalah pulau yang tidak pernah sepi kalau dibandingkan dengan di sana ya. Nah, kemudian artinya di sini artinya menyusul, tetapi saya katakan tadi lain yang datang ini. Lain adalah Tumenggung, Surapati, Panglima Sogo dan Batu Balot tadi. Itu yang datang. Nah, ini artinya mereka juga artinya juga terkejut. Kenapa artinya mencari musuh? Nah, ternyata artinya musuh lain ini yang menenggelamkan kapal ini. Nah, itulah persatuan itu. Sejak itu sudah ada persatuan itu. Nah, ini sekarang di sungai ini ada yang namanya musim kemarau dengan musim penghujan. Nah, saat ini sekarang ini musim penghujan. Jadi debit air ini naik. Ya, naik ini. Jadi kapal Onrus yang merupakan bangkai kapal Onrus itu ini berada di bawah tanah ini. Berbeda dengan di daerah pasang surut. Kalau pasang surut kan artinya perputarannya satu hari satu malam, ada pasang, ada surut, ada pasang, ada surut begitu. Nah, ini kalau menurut pendapat saya, ini pendapat saya secara pribadi ya, kapal Onrus ini merupakan bangkai yang perlu diangkat. Ini pemerintah daerah ini yang berperan ini perlu diangkat. Ini sebagai bukti ya, bukti daripada bahwa orang Dayak dan orang Banjar bisa memalukan daripada orang Belanda. Kenapa? Kapal Belanda bisa ditenggelamkan ya dengan peralatan yang sederhana. Itu malu Belanda, itu malu, sangat malu terhadap dunia itu. Ya, bukan main-main itu. Ya, kenapa orang pribumi bisa begitu? Di Antasari sulit ditangkap. Kenapa? Karena persatuan ini. Jadi ini lambang daripada persatuan. Kalau ini diangkat, ini adanya lambangnya persatuan. Jadi artinya perlu ditanamkan kepada anak didik di sekolah-sekolah. Kalau dia melihat bangkai ini persatuan, contoh persatuan. Artinya orang pribumi mampu mengalahkan orang Belanda. Oke, nah ada pertanyaan ini Pak. Kami ini kan sebagai generasi muda, generasi milenial ini kan banyak kutipan-kutipan motivasi Pak yang menyampaikan bahwasanya kami ini harus tahu sejarah. Nah, kata Bung Karno, berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Kan pemuda yang baik ini juga pemuda yang paham dan tahu sejarah di mana dia tinggal, apalagi sejarah Indonesia dan juga termasuk sejarah daerah seperti ini, Pak. Apalagi ini kan termasuk sejarah perjuangan kita melawan penjajah. Nah, mungkin Bapak selaku pemerhati sejarah ini ada saran, Pak, kepada kami ini kenapa supaya harus penting memahami sejarah. Karena kan begini, Pak, ada yang bilang memahami sejarah itu harus baca buku. Nah, gimana kalau saya ini bukan orang yang suka membaca buku? Ada yang orang bilang harus memahami sejarah ini kita harus datang langsung ke tempatnya kayak gitu, sehingga itu membutuhkan biaya dan segala macam. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak supaya kita bisa memahami sejarah tetapi itu artinya itu bisa komprehensif memahaminya kayak gitu Pak? Nah, sekarang ya ini kita memahami sesuatu ilmu itu ada 3.
Yang pertama adalah kognitif pengetahuan. Kognitif. Yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah keterampilan. Nah ini yang kedua ini perlu kita sikap ini. Sikap bagaimana kita menghargai pejuang-pejuang kita ini. Nah dengan seperti mengangkat ini ya artinya sebagai bukti bahwa inilah adalah lambang persatuan di Kabupaten Barito Utara, sudah melambangkan ke dunia lah istilahnya, artinya kapal Onrus ini. Jadi apa namanya, kita menghargai cukup sejarah ini aja, artinya kita menghargai dengan sikap kita menghargai, misalnya seperti contoh bendera. Nah sekarang ini kan bendera ini kan banyak dilupakan. Bendera ini seperti 17 Agustus, orang lupa dengan bendera, orang lupa Pancasila. Nah ini sebenarnya adalah apa namanya, suatu hal yang sangat Miris begitu ya, Pak? ya miris, arti saya melihatnya. Jadi tolonglah artinya, dengan artinya kita memahami sejarah, belajarlah dari sejarah, dan sejarah mengajarkan kepada kamu minimal kita sekarang ini sikap kita menghargai sejarah. Ini sikap. Kalau pengetahuan kita kurang, minimal sikap ya, sikap kita. Misalnya artinya kalau ada pengumuman pasang bendera di tanggal ini sampai tanggal ini pasang bendera. Nah itulah artinya menurut artinya saya. Oke, ini terakhir Pak, mungkin ada closing statement ini Pak terkait sejarah kapal Onrus ini. Artinya sedikit merangkum lah Pak, dari awal cerita tadi kenapa bisa sampai tenggelam, sampai akhirnya harapan Bapak ini apakah bagaimana nasib kelanjutan kapal ini Pak? Karena ini kan mungkin 100-200 tahun lagi mungkin kapalnya ini mungkin hilang begitu Pak. Iya, iya. Nah itu mungkin seperti apa Pak? Kalau menurut pendapat saya, artinya sejak saat sekarang ini dipikirkan ini untuk mengangkat ini, dan ini dibikin museum. Ya, museum itu syarat-syarat orang mendiri museum itu yang pertama itu harus di tengah kota. Harus di tengah kota? Iya, dan artinya kondisinya aman, tidak ada penjarahan. Kita mendirikan museum itu perlu di tengah kota. Pertama, anak didik dekat dengan lokasi museum ini. Artinya dia melihat, oh inilah artinya perjuangan-perjuangan, artinya nenek-nenek moyang saya dulu. Artinya apa namanya, inilah perjuangannya, dan artinya apa namanya, pemeliharaannya mudah. Pemeliharaannya mudah. Kenapa mudah? Karena aman. Oh iya, iya. Aman, perlu itu aman itu. Jadi kalau misalnya Barito ini sudah sejak lama ini menjadi sarana transportasi begitu ya Pak? Iya. Sebelum ada jalan raya ini? Iya, sebelum ada jalan raya. Yang dalam bentuk aspal? Iya, aspal tidak aspal juga, artinya dalam bentuk jalan orang tetap menggunakan transport ini, menggunakan jalan air ini. Satu-satunya jalan air ini yang dipergunakan. Nah, kalau berbeda dengan saat sekarang ini kan sudah sekitar hampir 40-an tahun ini jalan darat kan sudah ada. Ya. Nah, artinya itu kemajuan teknologi. Tapi kalau dulu yang menggunakan transport air ini. Oke. Teman-teman, berarti artinya Pak, ini kita semua ini ketika memahami sejarah ini harus menggunakan kacamata pada zaman itu. Pada zaman itu, Iya. jangan kita menggunakan kacamata pada zaman ini. Benar. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini, kalau ingin juga memahami sejarah itu, kita harus memahami daripada apa namanya, seperti panggung. Seperti panggung, ya panggung dan sejarah. Panggungnya ini kan panggung ini namanya. panggung. Kapalnya itu sejarahnya. Itu perlu dipahami itu. Kenapa ini? Kenapa ini? Artinya bisa di sini. Kenapa tidak di depan? Kenapa tidak di Moratewe sana? Ya kan begitu pertanyaannya. Kan kalau oh kenapa ini? Oh ini bohong aja. Kenapa di situ? Kenapa tidak di Moratewe? Begitulah keadaan pada waktu itu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Semoga kita semua di sini bisa memahami sejarahnya, yang menonton juga bisa mendapatkan ilmunya, dan semoga kapal Onrus ini mungkin jika nanti ada dana, entah itu baik dari swasta ataupun dari pemerintah, harapannya mungkin bisa ini Pak ya, maksudnya diselamatkan dan ini dibuatkan museum dan ditaruh di tengah kota apabila bisa Pak. Kota, iya. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di share, like, and subscribe. Ini kapal Onrus ini tidak bisa kelihatan karena debit air ini lagi tinggi, dan ini juga lagi hujan. Sekarang ini hujan, tapi hujan panas ya. Kalau kalian tahu hujan panas itu adalah hujan di saat cuacanya panas begitu. Ya begitulah teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan langsung tadi dari pemerhati sejarah, yaitu Bapak Samsul Bahri, kita bisa mendapatkan hikmah dan esensi dari memahami tentang sebuah sejarah itu. Nah, artinya apa? Pada tahun 1859, sekitar kurang lebih dari 150 tahun yang lalu, di sini telah menjadi sebuah panggung sejarah kalau kita menggunakan bahasa dari Bapak Samsul Bahri tadi.
mereka berhasil melawan penjajah Belanda dan menggunakan senjata yang kalau bisa kita bandingkan mungkin senjata yang dimiliki oleh kerajaan Belanda mungkin tidak apple to apple atau tidak sebanding, tetapi semangat perjuangannya itu. Nah, saya tarik sedikit, ini pesan yang cukup penting, artinya apa? Pada saat itu dengan senjata yang minim mereka bisa melawan penjajah. Nah, sekarang kita memiliki kesempatan yang sama dan artinya apa? Kita harus memiliki semangat yang tinggi karena jika dulu mereka asumsinya senjatanya saja mungkin tidak sebanding dan apa yang dimiliki lawan, tetapi mereka tetap semangat. Nah, ketika kita memiliki kemampuan yang sama, memiliki hak yang sama, apalagi sudah sama-sama negara merdeka, artinya satu kata, jangan sampai kita lemah semangat untuk terus mengembangkan negara kita, memajukan pendidikan kita, memerhatikan alam dan memerhatikan sejarah. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe agar konten ini terus bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.